Oke. Ya. Eh, Selamat malam Ibu Marlina. Selamat malam Ibu Evi. Ada apa ya Ibu? Mohon maaf mengganggu ya Bu. Eh, ada yang ingin saya bicarakan sebentar. Eh, Begini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Jadi saya ini mau curhat sama Ibu, mau bertukar pikiran. Eh, Ibu bisa membantu saya. Oh, Ibu mau curhat tentang apa ya? Kalau bisa saya bantu Ibu. Kalau boleh tahu, emangnya Ibu punya masalah? Begini Bu, saya ingin membicarakan terkait pembelajaran saya di kelas. Saya lihat anak-anak kurang antusias Bu ketika pelajaran setelah formula yang kedua, artinya di akhir-akhir pelajaran seperti itu Bu. Oh, kalau memang anak didik Ibu seperti yang Ibu katakan tadi kurang antusias pada saat jam-jam terakhir. Kira-kira Bu, kalau kita skalakan dari skala 0 sampai 10. Misalnya di skala 1 kita buat anak-anak itu tidak antusias dan di skala 10 anak-anak itu sangat antusias. Menurut Ibu, anak-anak Ibu tergolong di skala mana ya? Eh, Kemungkinan Bu skala 6 Bu. Artinya anak-anak itu peduli terhadap pelajaran, tetapi tergantung mood mereka Bu. Jadi kalau pembelajaran di pagi hari itu kan kalau dia diskalakan kan Bu, dia bisa skala 7 sampai 8. Tapi kalau sudah terakhir dia eh, skalanya jadi skala 6 bahkan sampai skala 5 Bu seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Kalau begitu kan, Bu, dari skala yang Ibu sebutkan tersebut, apakah Ibu punya kekuatan diri untuk mengubah mereka ke arah yang lebih baik ke depannya, Bu? Begitu. Apa ya Bu ya, kekuatan diri. Hmm, Kekuatan diri biasalah Bu, kekuatan diri yaitu siswanya, lalu sarana dan prasarana yang ada, lalu guru yang kreatif Bu, itu saja Bu. Maksudnya bagaimana ya, Bu? eh, Kekuatan siswa artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, Bu. Oh, memang betul, Bu. Yang Ibu katakan itu memang betul. Eh, Seorang siswa itu harus hadir secara penuh dalam pembelajaran. Dan Ibu memang betul harus menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga anak-anak itu akan bersemangat walaupun itu di jam-jam terakhir, Ibu. Iya, Bu. Pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan anak akan terpenuhi, Bu. Akan terkoneksi dengan pembelajaran sehingga mereka bisa memperhatikan kebutuhannya Bu. Seperti itu. Berarti ini Bu, ini kan menuntun gurunya lah ya kan Bu, lebih kreatif lagi, sekreatif mungkin, sehingga eh, selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya kan Bu, yang mana pembelajaran itu memang harus menghamba pada murid, bukan begitu Bu Epi? Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi saya harus berinovasi, eh,
dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Terus menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, juga memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Oh, baik Ibu Epi. Apa yang sudah Ibu Epi sampaikan tadi untuk rencana Ibu Epi ke depan apa ya? Eh, Rencana saya ke depannya, Ibu Marlina, saya ingin membuat media pembelajaran seperti membuat video pembelajaran, menggunakan game permainan atau ice breaking di dalam pembelajaran biar anak-anak itu bersemangat ketika mengikuti pelajaran itu. Gitu. Terus, apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Hal lain ya Bu ya, mungkin saya akan mengajak anak-anak belajar Ibu di lapangan, atau bisa juga mengajak anak itu belajar sambil bermain Ibu. Eh, Mungkin dengan kegiatan belajar sambil bermain itu bisa membuat anak-anak itu kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran di jenjang terakhir seperti itu, Bu. Oh, memang langkah yang Ibu buat sudah tepat. Saya setuju dengan ide Ibu Evi itu. Syukurlah, Bu, Ibu sudah mengerti eh, dan setuju tentang rencana apa yang saya lakukan. Saya jadi merasa lega, Bu. Hmm, Baiklah Ibu Evi, syukurlah Ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya kan Bu, komitmen apalah yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk menjalankan rencana tersebut Ibu? Eh, di dalam proses komitmen yang saya lakukan di dalam proses belajar mengajar, Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan eh, dengan membuat berbagai media supaya anak lebih antusias dalam belajar, apalagi dia di jam-jam akhir seperti itu, Bu. Hmm, Terus Ibu dukungan apalah yang Ibu perlukan yang untuk melakukan rencana itu, Bu? Dukungan seperti apalah yang Ibu perlukan dan siapa yang mendukung yang Ibu perlukan? Eh, Mungkin dukungan yang saya butuhkan, mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat kan, Bu, agar bisa bertukar pikiran, terus saling support agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi ke depannya, Ibu. Oke oke, Bu. Saya rasa ide yang Ibu utarakan itu sudah bagus ya, Bu Evi. Semoga dapat terselesaikan ya, Bu, masalah yang Ibu hadapi sekarang dan Ibu dapat mengajar dengan riang tanpa dihantui oleh rasa khawatir. Begitu, Bu. Nah, terima kasih banyak ya Bu, Ibu Marlina. Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa lega, Bu. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang menjadi tauladan baik buat anak didik kita ya, Bu. Amin Ibu, amin. Semoga doa Ibu terkabulkan ya Ibu.
sama Tuhan, dan semoga anak-anak didik yang kita ajari bisa berguna bagi nusa dan bangsa, terkhusus bagi agamanya ya Ibu ya. Iya Bu, amin. Eh, Baiklah Bu, sampai di sinilah dulu eh, perbincangan kita ya Bu ya. Eh, jadi saya ucapkan selamat malam Ibu Marlina. Selamat malam Ibu Evi. Nanti kalau ada lain waktu kita berbincang-bincang lagi ya Ibu ya. Ya, Ibu.